Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Bintaro, kekasih Tuhan yang berbahagia pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pagi yang indah ini kita bersyukur, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Jemaat Bintaro. Pagi yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur pagi yang indah ini ya Bapa, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang penuh anugerah dan keberkatan dari-Mu. Melandasi kehidupan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan kehidupan kami semua dengan firman-Mu ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berfirman-lah ya Tuhan kepada kami semua. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan Jemaat Bintaro, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Injil Yohanes pasal 7, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pokok penekanan renungan pada pagi hari ini diberi judul Waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Bapak Ibu kekasih Tuhan Jemaat Bintaro, berbicara mengenai waktu Tuhan, saya teringat akan lirik sebuah lagu yang berjudul Waktu Tuhan yang dipopulerkan oleh NDC Worship. Syair lagunya seperti berikut. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, Jemaat Bintaro yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa syair lagu ini. Waktu Tuhan terkadang tak mudah untuk dimengerti. Lewati badai, lewati cobaan, dan terkadang berada di luar ekspektasi kita. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu kekasih Kristus, Jemaat Bintaro yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik. Karena pertempuran sangat gencar, penuh asap dan tembakan, dia terpisah dari rekan-rekannya. Sementara dia sendirian di dalam hutan, dia mendengar tentara musuh mulai mendekati tempat persembunyiannya. Lalu dia berusaha untuk bersembunyi. Ia mulai naik ke sebuah bukit dan menemukan beberapa gua di sana. Secara cepat dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Dia merasa aman untuk sementara. Namun dia menyadari bahwa jika ada tentara musuh melihatnya merayap ke atas bukit,
maka mereka akan segera memeriksa semua gua-gua dan membunuhnya. Di dalam gua itu dia mulai berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi aku. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Amin." Setelah ia selesai berdoa, dia bertiarap dan mulai mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Dia mulai berpikir, "Baiklah, aku kira Tuhan tidak akan menolongku dari situasi ini." Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di depan gua persembunyiannya. Sementara dia mengawasi dan mendengar tentara musuh yang sedang mencarinya, laba-laba itu terus membentangkan benang-benang jaringnya di depan pintu masuk gua. Dia terkejut dan berpikir, "Yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan. Mengapa Tuhan malah memberi sebuah jaring-jaring laba-laba? Pasti Tuhan sedang bercanda." Dari kegelapan gua, dia melihat musuh mulai mendekat dan memeriksa setiap gua. Dia bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terakhirnya, namun ada yang membuatnya heran, karena tentara musuh hanya melihat sekilas ke arah gua persembunyiannya. Lalu setelah itu mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada seseorang yang memasuki gua tersebut. Karena kejadian itu, dia berdoa dan minta ampun kepada Tuhan karena ia sudah meragukan pertolongan Tuhan. "Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring laba-laba ini lebih kuat dari dinding beton." Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam hidup ini pun demikian. Kita sering menganggap bahwa Tuhan harus menyediakan hal-hal yang besar dan dahsyat untuk menolong kehidupan kita. Namun terkadang tak pernah terpikirkan oleh kita bahwa dalam hal-hal yang kecil pun dan terkadang sepele dalam hidup ini, ternyata Tuhan mau pakai untuk menolong hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, di zaman sekarang ini manusia lebih cenderung untuk menginginkan segala sesuatu dengan cara yang instan. Mereka selalu ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai waktu tertentu dan khusus untuk menjawab doa-doa kita dan kerinduan kita. Karena segala sesuatu yang terburu-buru tidak menghasilkan yang baik. Memang waktu Tuhan bukanlah waktu kita, namun waktunya adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Untuk itu mari kita belajar percaya bahwa Tuhan menggenapkan segalanya tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jawaban Yesus sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 7 dari pembacaan kita tidak dimengerti dan tidak diterima oleh orang Yahudi, termasuk saudara-saudara Yesus sendiri. Mereka menggambarkan Mesias sebagai yang mereka harapkan. Mereka berpikir seperti dunia pikirkan, padahal dunia melakukan kejahatan. Inilah yang ditentang oleh Yesus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa akan tiba waktunya bagi Dia untuk menyatakan semuanya itu. Dia akan menderita dan menanggung dosa-dosa umat manusia. Sahabat Kristus,
Jemaat Bintaro yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga menantikan waktu Tuhan, waktu yang akan Tuhan nyatakan untuk menjawab segala doa dan permohonan kita. Perlu kesabaran, perlu ketabahan bagi kita untuk menantikan datangnya waktu Tuhan. Waktu Tuhan harus dinantikan secara aktif dan dalam kesetiaan kepadanya, serta ketaatan untuk melakukan segala kehendak Kristus dalam hidup ini. Saudara kekasih Kristus, ingatlah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal bagi saudara. Janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Janji Tuhan itu ya dan amin, pasti tepat pada waktunya. Sebab waktu Tuhan pasti dan amat pasti datangnya bagi umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Momentumnya selalu tepat, dan terkadang waktu yang Tuhan karuniakan melampaui ekspektasi kita. Mengapa? Sebab Allah tahu apa yang terbaik dan yang paling baik bagi kita. Dia juga paling tahu dari kita untuk menganugerahkan apa yang paling tepat yang Dia berikan untuk kita. Sebagai keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, khususnya dalam menghadapi masa pandemi coronavirus di tahun ini, marilah kita tetap berdoa sambil menantikan datangnya waktu Tuhan yang selalu baik dan penuh anugerah dalam hidup kita. Memang kita akan melewati segala badai cobaan, penderitaan dan sengsara, termasuk bencana pandemi coronavirus yang saat ini melanda bangsa ini dan dunia pada umumnya. Tetapi sesungguhnya penderitaan yang terberat bagi kita telah diambil alih oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudara sahabat Kristus, jemaat Bintaro yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempercayai datangnya waktu Tuhan, kita dituntut untuk tetap bertekun dalam doa, tenang dan percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, namun tetaplah bertekun di dalam pengharapan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu saudara, sahabat dan kekasih Tuhan Yesus, sambil menunggu waktu Tuhan, marilah kita memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Selagi masih kuat, pakailah hidup kita untuk kemuliaan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan ini. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Engkau taruh dalam loh hati kami, sehingga kami berbuah lebat di tengah-tengah kehidupan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di masa pandemi ini. Karuniakanlah kepada kami semuanya kesehatan yang baik, dan pakailah hidup kami agar menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.